Ini adalah kisah seorang anak bernama Ardi. Ia suka sekali menjelajahi hutan kecil yang ada di belakang rumahnya. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon tinggi, burung-burung yang berkicau, dan semak-semak hijau. Hutan ini seperti tempat rahasia, pikir Ardi. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan sinarnya berwarna jingga, Ardi mengajak Lila, teman baiknya, ke hutan itu. Ayo Lila, aku menemukan jalan setapak baru kemarin. Siapa tahu ada sesuatu yang seru, ajak Ardi sambil tersenyum. Seru atau menyeramkan, ya? Jawab Lila sambil mengangkat alis. Ia sebenarnya agak takut, tapi rasa penasarannya lebih besar. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil yang dipenuhi daun-daun kering. Langkah kaki mereka membuat suara krek-krek yang seru. Tapi tiba-tiba, Ardi berhenti. "Shh, kamu dengar itu?" bisiknya. "Dengar apa?" tanya Lila. "Aku merasa ada yang bergerak di atas sana," kata Ardi sambil menunjuk ranting pohon besar di dekat mereka. Lila menatap ke atas. Tidak ada apa-apa, hanya daun-daun yang bergoyang pelan. "Ah, kamu bercanda ya?" "Tidak ada apa-apa," katanya, mencoba menenangkan diri. Namun Ardi yakin dia melihat sesuatu. Di antara ranting-ranting itu ada bayangan kecil yang seolah sedang mengintip mereka. Tapi begitu Ardi memandang lebih lama, bayangan itu menghilang. "Ardi, apa tadi itu?" bisik Lila akhirnya. "Aku nggak tahu, tapi aku yakin ada sesuatu di sana," jawab Ardi sambil menelan ludah. Mereka saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. Apa yang sebenarnya mengintip mereka dari atas pohon? Ardi dan Lila berdiri diam di bawah pohon besar itu. Mata mereka terus memperhatikan ranting-ranting di atas kepala, berharap menemukan sesuatu. Namun, semuanya tampak sunyi. "Ayo pergi saja, Ardi. Aku nggak suka ini," kata Lila sambil menarik tangan Ardi. "Tunggu dulu, Lila," balas Ardi, tetap memandang ke atas. "Kalau kita pergi sekarang, kita nggak akan tahu apa itu tadi. Tapi bagaimana kalau itu sesuatu yang berbahaya?" tanya Lila. Suaranya bergetar. Ardi menggeleng. "Kita cuma lihat sebentar lagi. Kalau nggak ada apa-apa." Dengan hati-hati, mereka mendekati batang pohon besar itu. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan daun dari atas. Krek, krek, seperti ada sesuatu yang bergerak. "Aku dengar lagi," bisik Ardi, matanya melebar. "Shh, jangan keras-keras." Lila menarik lengan Ardi lebih erat. Mereka menunggu dalam hening. Tiba-tiba, dari balik ranting muncul sesuatu. Itu kecil, hitam dan bergerak cepat sehingga hampir tidak terlihat. "Ardi, apa itu?" seru Lila. Suaranya tertahan. "Entahlah. Tapi lihat, dia nggak menyerang kita." Bayangan kecil itu tampak melompat dari satu ranting ke ranting lainnya, seperti sedang bermain. Lalu ia berhenti di salah satu cabang dan mengintip mereka lagi, seolah-olah ingin mereka mengikutinya. "Aku rasa dia ingin menunjukkan sesuatu," kata Ardi yakin. "Kamu yakin ini ide bagus?" Lila terlihat ragu. Tapi dia tidak melepaskan tangan Ardi. "Ayo Lila, kita nggak akan tahu kalau nggak coba," jawab Ardi sambil mulai berjalan, mengikuti arah gerakan bayangan itu. Bayangan kecil itu bergerak cepat menuju sebuah pohon besar lain yang memiliki akar mencuat dari tanah. Di antara akar itu, ada lubang gelap seperti gua kecil. Bayangan itu berhenti di depan lubang itu, lalu menghilang begitu saja. "Dia masuk ke sana," bisik Ardi. "Kita juga harus masuk?" tanya Lila, menelan ludah. "Aku rasa iya." "Ayo pelan-pelan," jawab Ardi. Dengan hati-hati, mereka berdua mendekati lubang itu. Lubang itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka berdua masuk. Di dalamnya, suasana dingin dan gelap. Namun, di ujung lubang mereka melihat sesuatu berkilauan. "Ardi, itu apa?" tanya Lila sambil menunjuk cahaya kecil itu. Ardi mendekat.
lalu mengangkat benda itu. Ternyata itu adalah sebuah kotak kayu kecil. Aku nggak tahu, tapi kita buka saja, katanya. Kotak itu terbuka dengan mudah. Di dalamnya, ada sebuah buku harian tua yang sampulnya sudah usang. Ardi membukanya perlahan, dan di dalamnya ada tulisan tangan seorang anak kecil. Ini milik seseorang, bisik Ardi. Ardi, lihat halaman ini. Lila menunjuk sebuah gambar di salah satu halaman. Itu adalah gambar pohon besar yang sama dengan yang mereka temukan. Sepertinya ini cerita tentang anak yang pernah hilang di hutan ini, kata Ardi dengan suara pelan. Mereka menatap kotak itu, hutan yang tenang, dan lubang di bawah pohon. Tiba-tiba, mereka merasa seperti bayangan kecil tadi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ayo kita bawa buku ini ke rumah, Lila. Kita cari tahu lebih banyak, kata Ardi. Lila mengangguk. Tapi aku nggak mau kembali ke sini sendirian. Candanya, meskipun dia masih merasa sedikit takut, mereka berjalan pulang dengan perasaan lega, tapi juga penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di hutan itu? Dan kenapa bayangan kecil itu memilih mereka untuk menemukan buku itu? Setelah sampai di rumah, Ardi dan Lila duduk di ruang tamu sambil membuka buku harian tua itu. Halamannya sudah kusam, tetapi tulisan di dalamnya masih bisa terbaca. Buku ini milik siapa ya? Tanya Lila penasaran. Ardi mengamati halaman pertama. Di sudut atasnya tertulis nama pemiliknya. Raka, 8 tahun. Raka, siapa itu? Lila mengerutkan dahi. Tunggu, aku pernah dengar nama ini? Jawab Ardi sambil mengingat-ingat. Oh iya, nenekku pernah cerita tentang seorang anak bernama Raka yang hilang di hutan bertahun-tahun lalu. Dia nggak pernah ditemukan. Mata Lila melebar. Jadi, ini buku harian anak yang hilang itu. Ardi mengangguk. Sepertinya begitu. Tapi kenapa bukunya bisa ada di sana? Lila menggigit bibirnya. Mungkin bayangan itu adalah Raka? Mendengar itu, Ardi merasa bulu kuduknya meremang, tapi dia tidak ingin berhenti sekarang. Kita baca lebih lanjut, katanya. Mereka membuka halaman berikutnya. Di dalamnya ada cerita tentang bagaimana Raka suka bermain di hutan, memanjat pohon, dan menemukan tempat rahasia. Tapi di halaman terakhir, tulisan Raka terlihat tergesa-gesa dan tidak rapi. Aku menemukan pintu kecil di bawah pohon besar. Di dalamnya ada cahaya aneh. Aku mendengar suara memanggilku. Sepertinya itu bukan suara biasa. Aku akan masuk untuk melihat. Setelah itu, tidak ada lagi tulisan. Halaman-halaman berikutnya kosong. Dia masuk ke lubang itu. Sama seperti kita, kata Lila pelan. Tapi dia nggak pernah keluar. Tambah Ardi, suaranya bergetar. Mereka terdiam sejenak. Tapi kemudian, Ardi berdiri dengan tekad. Apa? Kamu serius? Lila hampir berteriak. Iya, kalau bayangan itu adalah Raka, mungkin dia butuh bantuan. Lila menghela napas. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Malam itu, dengan membawa senter dan buku harian Raka, mereka kembali ke hutan. Suasana hutan yang biasanya menyenangkan kini terasa lebih gelap dan misterius. Ardi, kamu yakin ini ide yang bagus? Bisik Lila sambil menggenggam senter erat-erat. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Ardi sambil memimpin jalan. Mereka kembali ke pohon besar dengan lubang di bawahnya. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun bergemerisik seperti berbisik. Lihat, lubangnya masih ada, kata Ardi. Bayangan kecil itu muncul lagi, melompat dari renting ke renting, lalu berhenti di depan lubang. Kali ini, bayangan itu tidak menghilang. Ia melambai, seolah menyuruh mereka masuk. Dengar, kata Ardi. Aku tahu ini menakutkan. Lila menggigit bibirnya. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Mereka masuk ke dalam lubang itu, membawa buku harian Raka.
Di dalam suasana terasa dingin, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya biru lembut yang menyinari dinding-dinding lubang. Mereka mengikuti cahaya itu hingga sampai ke ruangan kecil. Di tengah ruangan itu, mereka melihat bayangan kecil berdiri. Perlahan, bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok anak laki-laki. "Kamu, Raka?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Anak laki-laki itu mengangguk. "Terima kasih sudah menemukan buku harianku. Aku sudah menunggu seseorang menemukannya," katanya dengan suara lembut. "Kamu, kenapa ada di sini?" tanya Lila. "Aku tersesat bertahun-tahun lalu, tapi aku tidak bisa keluar. Lubang ini seperti memenjarakanku. Buku harian itu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan keberadaanku," jawab Raka. "Kita bisa bantu kamu keluar," kata Ardi. "Tidak, aku sudah menjadi bagian dari hutan ini. Tapi dengan menemukan buku itu dan membawanya ke keluargaku, kalian sudah membantuku. Terima kasih." Sebelum mereka bisa menjawab, Raka perlahan menghilang, meninggalkan senyuman hangat. Esok harinya, Ardi dan Lila membawa buku harian itu ke keluarga Raka. Mereka menangis bahagia karena akhirnya misteri kepergian Raka terpecahkan. Sejak hari itu, Ardi dan Lila tidak lagi takut dengan bayangan di hutan. Mereka tahu Raka kini sudah damai, menjadi bagian dari hutan yang selalu mereka cintai.